Puji Tuhan, Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita percaya siang ini kita pasti akan mendapat kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Mari sama-sama kita akan memuji menyembah nama Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu memampukan kami untuk kami boleh kembali lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan siang hari ini setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang kekurangan diberi kelimpahan, setiap kami yang sakit disembuhkan. Karena kami datang ke hadirat Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan itulah yang menguatkan kami, yang memampukan kami dan memberi kami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Mari Tuhan bekerjalah sekarang, kami undang Engkau hadir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Cara dan jalannya selalu ajaib bagi setiap kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua seru doaku. Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat semua seru doaku. Amin, haleluya. Tiada yang Ya Tuhan, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Yes, amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya,
ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sembah Dia, aku percaya kepadamu. Engkau yang memberkati kami, meskipun kami belum melihatnya. Aku sembah, tetapi aku percaya, aku percaya. Glory, haleluya, glory, glory. Ya la 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 Yesus, 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 Engkau ajaib, Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Ya Tuhan, lakukan perbuatanmu yang ajaib, lakukan perbuatanmu yang dahsyat untuk gerejamu, untuk bangsa kami, untuk rumah tangga para pemirsa setia. Lakukan perbuatanmu yang ajaib, lakukan perbuatanmu yang dahsyat. Engkau Tuhanku yang ajaib, Engkau Tuhanku yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia Tuhan yang tak pernah tertidur. Ku sembah, haleluya. Ku sembah, glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah.
sembah, ku sembah. Yesus baik. Aku sembah. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu. Aku sembah, ku puji namamu. Kami Aku muliakan percaya namamu ya Bapa. Haleluya. Engkau pasti mendengar setiap doa kami. Engkau pasti mendengar setiap ratapan hati kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Engkau pasti sanggup. Aku puji namamu. Ya Bapa. Aku masyurkan namamu. Engkaulah kekuatanku. Aku percaya. Engkaulah penuntunku. Tuhanku Engkau yang ajaib. memberi aku kekuatan baru. Haleluya. Memulihkanku. Glory, 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 glory. Aku percaya. Kepadamu aku percaya. Tuhanku Kepadamu dahsyat. aku berharap. Kau turun tangan. Haleluya. Memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Oh, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Memulihkanku. Kami percaya siang hari ini Tuhan akan memberi berkat. Kami percaya siang hari ini Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Meskipun mungkin selesai berdoa, kami belum langsung menerima berkat-Mu, kami belum langsung menerima pemulihan-Mu, tetapi kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kami sangat yakin bahwa Tuhan di surga mendengar setiap seruan doa kami. Karena kami percaya telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan umat-umat Tuhan. Mari Tuhan kerjakan Tuhan, mari Tuhan kerjakan lawatan-Mu, kuasa-Mu di dalam hidup kami. Karena kami rindu Tuhan melihat nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kami yang berkekurangan diberi kelimpahan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang ada dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan rekan kerja yang sedang tidak baik-baik, Tuhan bisa pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan terbukti nyata bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja saat kami berdoa, karena mujizat-Mu nyata ketika kami berdoa, ketika kami berseru kepada Tuhan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Haleluya. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami rindu mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Haleluya. Biar firman-Mu itu menguatkan, mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Janji-Mu pasti dikenapi dalam hidup setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan siap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini bacaan kita ada di Yeremia pasal 15, 16 dan 17. Saya tetap mengingatkan kepada saudara sekalian untuk mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani dan jiwa kita. Seperti kata Tuhan Yesus, manusia bukan saja hidup oleh roti, tetapi manusia hidup oleh firman Tuhan. Karena yang namanya hidup itu ada hidup rohani, ada hidup jasmani. Nah saudara bisa mengikuti tiap pagi doa pagi jam 5, di mana doa pagi dipimpin oleh Pastor Yuel, dan di situ ada pembacaan Alkitab ya. Saudaraku jemaat Tuhan, mari saudaraku ya, saya himbau ikuti ya. Ada juga doa malam antara jam 9 sampai jam 10. Pastor Yuel juga ikuti ya. Menara doa seperti siang hari ini ikuti. Jikalau saudara tidak bisa mengikuti pagi, saudara bisa ikut siang. Saudara nggak bisa ikut siang, ikut malam. Jangan pernah lalai, setiap hari harus ikut satu kali, entah pagi, entah menara doa, atau entah doa malam melalui Pastor Yuel. Saya tertarik atau saya mendapat rema di Yeremia pasal 17 ya. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, mulai ayat yang terkenal, yang tidak asing lagi bagi kita. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Saudaraku, waktu Yeremia menubuatkan kata-kata ini, kita tahu bahwa Yeremia menjadi nabi yang terakhir pelayanannya di Yehuda, di mana saat itu Yehuda ada di bawah jajahan Babel. Sejak zamannya Nehemia, kita tahu Yehuda atau Israel dijajah oleh Nebukadnezar. Persia ya. Nah, Raja Persia menyuruh orang Israel pulang ke Yerusalem nantinya, begitu saudaraku ya. Tetapi sebelum jatuh ke tangan Persia, Yehuda ini dijajah oleh Raja Babel. Dan waktu dijajah Raja Babel itu tahun ke-11 Israel memberontak kepada Raja Babel, sehingga Yehuda bukan Israel sudah hancur oleh Asyur lebih dahulu, sehingga Yehuda mengalami kehancuran. Bait suci dibakar, Yerusalem juga dibakar, rumah Tuhan juga dihancurkan. Nah saudaraku, mengapa keluar ayat ini? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar kepada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Nah, mari saya tunjukkan di dalam Yeremia pasal yang ke-37 ya. Yeremia pasal yang ke-37 ayat yang ke-6. Mulai saya bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Yahweh Israel kepada Raja Yehuda yang mengutus kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat tentara Fir'aun yang telah bergerak keluar untuk membantu kamu akan kembali ke Mesir ke negerinya. Saya ulangi lagi, tentara Fir'aun yang telah bergerak keluar untuk membantu kamu akan kembali ke Mesir ke negerinya. Jadi dalam posisi dalam posisi Yehuda itu tunduk kepada Babel selama 11 tahun, rupanya mereka meminta bantuan Mesir. Mereka ingin memberontak dengan bantuan Mesir. Raja mengira, memprediksi mereka akan bisa mengalahkan Babel. Tetapi Tuhan berkata, tentara Fir'aun yang bergerak membantu kamu itu sekarang pulang ke negerinya. Karena negeri Mesir mendengar ada peperangan begitu. Jadi tentara yang diperbantukan kepada Yehuda itu ditarik pulang kembali ke Mesir. Begitu ceritanya saudaraku ya. Nah ayat 8, akan tetapi orang-orang Babel, Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebut dan membumi hanguskannya. Jadi rupanya saat orang Babel mengerti bahwa tentara Mesir itu datang membantu Yehuda, orang Babel ini slow. Dia tahu belum saatnya untuk menghancurkan Yerusalem, kerajaan Yehuda. Tetapi nanti tatkala orang Mesir yang membantu Yehuda itu pulang ke negerinya, dikatakan tadi apa? Maka tentara Kasdim itu, tentara Babel itu ya akan datang kembali memerangi kota ini, merebut dan membumi hanguskan. Jadi saudaraku, inilah yang dimaksud di dalam pasal 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar kepada kekuatan manusia fana, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mengapa? Karena Yeremia berulang-ulang tercatat di pasal-pasal nanti selanjutnya minimal 3 kali Raja Yehuda memanggil Yeremia untuk bertanya apakah firman Tuhan yang dikatakan untuk bangsa kita. Dan Yeremia berulang-ulang menyuarakan suara Tuhan. Kamu tunduk, kamu menyerah kepada Raja Babel, nanti kamu akan mendapat belas kasihan. Ya, berulang-ulang ya. Diberitahu firman Tuhan, kamu tunduk, kamu nanti diperlakukan dengan baik. Tapi nyatanya tidak mau taat firman Tuhan. Mengapa? Karena menurut Raja Yehuda waktu itu, saudaraku, dengan bantuan Mesir, ya, Raja Sedekia yang terakhir Raja Yehuda, dengan bantuan Mesir mereka bisa mengalahkan Raja Babel. Apalagi ada nabi-nabi palsu mengatakan kepada Raja Sedekia bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti membela umat Yehuda untuk mengalahkan Raja Babel dengan bantuan Raja Mesir. Nah saudaraku, karena tidak mau mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yeremia, Raja Sedekia ditegur. Terkutuk engkau mengandalkan manusia, engkau mengandalkan Mesir. Ya. Tetapi engkau menjauh dari Tuhan. Harusnya kalau engkau taat mengandalkan Tuhan,
Ya, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang menyerah kepada Babel, ya menyerah saja. Itu berarti mempercayakan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengatakan menyerah kepada orang Babel, justru dia mencari bantuan orang Mesir untuk mengalahkan orang Babel. Disitulah orang Yehuda, Raja Sedekia terkutuk. Raja Sedekia mengandalkan manusia. Nabi-nabi palsunya mengatakan, oh sebentar lagi alat-alat bait suci yang diangkut ke Babel akan dikembalikan lagi. Ya, bahkan Nabi Hananya membuat tanduk-tanduk, kemudian dilakukan tindakan profetik. Tanduk-tanduk itu dipatahkan, mengatakan beginilah firman Tuhan, sebentar lagi kekuatan Babel akan dihancurkan, dipatahkan. Itu yang didengar oleh Raja Sedekia. Raja Sedekia mengandalkan manusia sehingga dia terkutuk, dan akhirnya betul kerajaan Yehuda dihancurkan, bait suci dibakar habis, dan umat Yehuda dibuang ke Babel. Itu sebabnya mari kita mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Menyerah, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ayo kita belajar untuk tidak berbuat. Kalau Tuhan bilang menyerah, ayo kita belajar menyerah. Kalau Tuhan bilang lakukan, ayo kita bilang ya lakukan. Itulah arti dari terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Apakah saudara sudah mempercayakan pribadimu kepada Tuhan? Saudara mempercayakan anak-anakmu kepada Tuhan dengan cara mencari wajahnya, berdoa bersandar untuk anak-anakmu. Apakah saudara sudah mempercayakan usahamu, pekerjaanmu kepada Tuhan? Dengan cara engkau rajin beribadah, berdoa, mempercayakan usahamu di dalam tangan Tuhan. Disitulah engkau akan diberkati. Percayalah firman Tuhan. Justru kita sudah melihat contoh Sedekia Raja Yehuda mengandalkan Mesir, ingin memberontak Raja Babel, tetapi justru dihancurkan. Dan Sedekia tadinya sudah dinubuatkan, kalau engkau tunduk kepada Raja Babel, engkau akan mati dengan terhormat. Tapi justru sayang, dia memberontak. Itu sebabnya matinya dicungkil matanya. Anak-anaknya Raja Sedekia disembelih di hadapan mata dari Raja Sedekia. Sungguh mengerikan. Saudaraku, ini rema kita hari ini. Mari kita tunduk, kita taat, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya berkati para pemirsa sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Taatilah firman Tuhan. Percayakan hidupmu padanya, maka engkau menjadi orang-orang yang diberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan kesempatan yang sama. Bye-bye.